Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk waktunya sesi hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Teguh Lotan atau biasa dipanggil Lotan. Di sini saya sebagai strategic pre-sales, terutama untuk produk IBM. Untuk di tahun ini kebetulan saya megang area data, AI, dan juga ini ketambahan jadi security juga. Terutama karena banyaknya minat di berbagai daerah, terutama untuk mengedepankan dari sisi perlindungan data pribadi atau yang kita kenal dengan Undang-Undang PDP. Nah, untuk di sesi ini saya akan membawakan yang dari produk IBM punya, yang namanya IBM Guardium Data Protection. Jadi untuk overview dulu, si Guardium ini adalah fungsinya adalah untuk melakukan database activity monitoring. Jadi dia sistemnya melakukan monitoring data-data yang ada di database tersebut, dari mulai perpindahan datanya, dari mulai proteksinya, maskingnya, nah itu semua bisa dilakukan oleh IBM Guardium. Oke, kita mulai dulu dari use case yang pertama, dari tiap-tiap customer. Yang pertama itu untuk Guardium ini sangat membutuhkan dari area pertama yaitu sensitivitas data. Jadi di IBM Guardium ini kita melakukan proteksi data sensitif atau yang lebih kita kenal dengan data masking. Jadi dari user-user yang tidak authorized, yang tidak boleh melakukan koneksi data tersebut, jadi otomatis data-data tersebut akan kita lakukan masking. Jadi dari sisi aksesnya, enforcingnya, nah itu kita bisa lakukan semua di single dashboard ini tersebut. Terus juga kita bisa mengecek juga di sini dari data perpindahannya, accessingnya, terus apa yang terjadi di real time. Nah, itu semua bisa kita lakukan di si IBM Guardiumnya. Again, kembali lagi, ini adalah untuk mencegah hal-hal atau data-data yang harusnya tidak boleh keluar, tidak boleh dilihat oleh pihak-pihak tertentu, semua tercover di PAN area tersebut. Selanjutnya, hasil apa sih yang bisa kita dapatkan dari si IBM Guardium ini? Nah, poin utamanya adalah di tiga ini, kita bisa nge-identify data risk, data privacy, dan juga untuk compliance. Ini yang dibutuhkan dari data-data yang ada di kita, baik itu di on-prem, maupun di cloud, maupun itu di hybrid cloud. Kita harus bisa melakukan monitoring, identifikasi, klasifikasi, kemana sih data itu keluar, siapa yang akses, dan lain sebagainya, itu semua kita harus bisa monitoring. Itulah prinsip dasar awalnya dari perlindungan data pribadi. Jadi data-data kita semua comply, tidak ada kebocoran data, dan lain sebagainya. Nah, sedikit mungkin saya menjelaskan mengenai life cycle dari data security itu sendiri. Life cycle dari data security itu yang pertama kita harus bisa melakukan discovery, yaitu kita harus bisa menemukan dan juga mengklasifikasi dari vulnerability atau celah-celah yang kemungkinan terjadi dari berbagai database. Seperti kita tahu, database itu cukup banyak jenisnya sekarang, dari Mongo, Postgre, ya dari yang di Google Cloud, di Azure, dan lain sebagainya. Kita harus bisa melakukan discovery dulu, vulnerability apa aja yang bisa menjadi potensi leak atau kebocoran dari database tersebut. Kemudian setelah melakukan discovery, kita akan melakukan proteksi, yaitu proteksi itu untuk melakukan safeguard data-data sensitif, terus juga perpindahannya kemana saja, key-nya, dan lain sebagainya. Setelah melakukan proteksi, kita juga harus melakukan compliance, yaitu kita melakukan hardening, baik itu di data on-prem maupun juga data-data di cloud. Dan juga otomatis kita harus bisa melakukan deteksinya. Kita harus bisa mengenerate report, laporannya mau kemana, dan ini juga kita bisa integrasikan dengan SOC. Kalau Bapak Ibu sudah punya SOC atau CM terkait, kita pun bisa melakukan integrasi kepada SOC tersebut. Jadi dari tim operation, tim monitoring, nah itu bisa langsung bertindak, either itu mau dilakukan secara manual ataupun diintegrasikan dengan SOAR dari Bapak Ibu. Jadi bisa kita lakukan otomatis di situ, kita integrate, akan alertnya, dan juga nanti bisa kita integrate kepada storage, maupun storage apapun. Jadi data-data yang let's say malware itu sudah tembus ke sistem kita, tapi kita bisa melakukan proteksi di sistem SOC kita tersebut. Oke, ini sekilas tentang deployment atau proteksi data di infrastruktur kita. Jadi Guardium ini tersebut Bapak Ibu bisa running dimanapun, baik itu di on-prem, di on-cloud, maupun juga di hybrid. Jadi seluruh database mostly kita sudah support semua, dari database, big data, dari mainframe, DB as a service yang di cloud, kita sudah bisa support semua. Dan ini kemudian fitur-fitur yang kita provide di sini untuk mendiscovery, protect, comply, dan juga merespon.
Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa melakukan koneksi di situ, orchestrated, untuk CM-nya, IM-nya, maupun ticketing dan data governance-nya, the whole area di infrastruktur ini bisa kita cover semua dari IBM Guardium. Nah, sekilas ini adalah tampilan GUI-nya dari UI UX-nya dari IBM Guardium. Jadi dari sisi tim operation ataupun dari sisi tim development, DBA administrator, nah itu cukup kita lakukan monitoring di single point of dashboard aja. Kita melakukan define. Jadi untuk di Guardium ini sudah ada pre-built policy-nya juga, jadi cukup mudah di situ. Terus juga kita ngecek mau vulnerability-nya apapun dari tiap-tiap database kita bisa lihat di situ. Terus juga enforcing ini untuk ngelihat aksesnya siapa aja, monitoring, comply, dan juga mitigate. Nah itu semua bisa di cover di single point of view di dashboardnya IBM Guardium. Jadi untuk operation, daily operation, hari-harian juga lebih mudah nantinya untuk tim di lapangan. Oke, ini lebih in-depth untuk fitur yang pertama, yaitu untuk melakukan discovery. Jadi kita harus melakukan enforcement dari identity PII record, personal financial, misalkan data-data KTP, NPWP, data-data sensitif tersebut. Nah, kita bisa melakukan identifikasi dulu, yang pertama di situ. Kemudian juga data skenario buildernya untuk auto discovery-nya. Nah, ini semua sudah include semua di satu dashboard di IBM Guardium. Kemudian setelah melakukan discovery, kita biasanya di setiap customer melakukan yang namanya hardening atau juga setelah itu melakukan VA atau vulnerability assessment. Jadi vulnerability assessment di sini lebih kepada suggestion. Jadi tetap di tim operation di lapangan atau di tim user itu tetap harus melakukan misalkan update vspec, update patch itu tetap harus dilakukan manual. Cuman di sini VA-nya lebih kepada suggestion bahwa DB Postgre versi sekian, better di upgrade sekian untuk menghindari celah vulnerability kode sekian. Nah, contohnya seperti itu. Jadi VA di sini lebih kepada suggestion modelnya. Jadi data database apa yang kita suggest harus diprotect atau harus di-upgrade versionnya, itu juga kita bisa melakukan vulnerability assessment. Dan VA ini sudah bundling atau sudah include di license-nya Guardium juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah enforce access atau akses siapa-siapa saja yang bisa mengakses dari data-data atau database yang kita mau. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin di di tempatnya sudah punya LDAP, itu juga bisa kita combine dengan LDAP-nya di situ. Jadi tidak harus build dari awal lagi. Jadi kalau sudah ada LDAP di tempatnya Bapak Ibu, bisa juga kita integrasikan ke sini. Nah, fungsinya buat apa enforcing-nya? Ini mungkin contohnya mungkin sorry kalau agak ini kelihatannya. Nah, jadi user-user yang let's say ini super admin yang di sini, dia bisa ngelihat semua data-datanya. Cuman kalau kita mau si data scientist ini nggak mau ngelihat datanya, nah itu datanya akan termasking, either itu mau kita bentuk jadi XXX atau bintang-bintang-bintang. Nah itu bisa kita langsung lakukan di sini enforcing-nya. Jadi tinggal rules-nya siapa-siapa aja yang boleh, si A, B yang boleh. Nanti kalau situ tinggal kita integrasikannya di situ. Jadi dari LDAP-nya langsung, nah dia bisa langsung otomatis nge-masking. Jadi misalkan kita nge-prevent si B biar nggak bisa ngeliat table A. Nah pas si B nge-query ke table A, munculnya akan otomatis di-masking. Cuman kalau super admin ngelihat, nah itu tetap semua kebuka. Jadi tidak merubah dari level DB-nya langsung, tapi kita melakukan masking dari segi si traffic monitoring si database-nya. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Terus juga dari sisi compliance, terutama dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu cukup banyak juga poin-poinnya, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, cuman yang dimudahkan dari sisi Guardium ini, karena kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu yang familiar dengan Undang-Undang PDP, itu juga awal-awalnya itu template-nya banyak dari GDPR dan PII, jadi di Guardium ini sudah ada pre-built template policy untuk GDPR dan PII, jadi tinggal beberapa 5 atau 6 poin berikutnya aja yang tinggal kita sesuaikan untuk mengikuti regulasi dari Undang-Undang PDP. Jadi tidak perlu kita build policy-nya dari nol, sudah ada policy-nya di situ, tinggal cukup kita tambahkan aja nanti disesuaikan lagi aja. Jadi cukup mudah juga dari sisi deployment-nya.
Kemudian juga untuk melakukan deteksi, kita lanjutnya assist auditor. Jadi kalau kita melakukan vulnerability assessment, database assessment segala macam, itu juga kita bisa integrasikan ke SMTP ataupun ke alert dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk tim operation juga otomatis akan kelihatan sinyalnya atau ada vulnerability apa atau pergerakan data yang tidak wajar. Nah, di IBM Gordium juga sudah terinclude yang kita namakan dengan ATA atau Active Threat Analytics. Nah, ATA ini sebenarnya lebih ke ngelihat data aktivitas yang kurang lebih kita bisa bilang tidak wajar. Misalkan ada pihak A yang melakukan download database di atas 1 giga, di atas 100 giga misalnya. Nah, itu akan otomatis kita threat di situ, threat diagnostic dan juga threat finder. Jadi otomatis nanti akan merelay juga kepada tim operation. Jadi otomatis akan melakukan alert. Ya, ini tuh untuk action apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan juga otomatis si user itu bisa kita prevent atau langsung kita block agar dia tidak bisa melakukan aktivitas yang lebih jauh. Nah, ini juga sudah include di sini yang kita namakan Active Threat Analytics. Nah, ini tampilannya kurang lebih. Jadi untuk threat analytic-nya, behavior-nya, risk-nya. Nah, ini kita bisa melakukan deteksi semua di dashboard dari Guardium. Nah, ini mungkin Bapak Ibu grafiknya atau arsitekturnya yang mana kita melakukan integrasi dengan SOC atau CM yang sudah ada untuk tim operation. Nah, di sini adalah kurang lebih overview tampilan bagaimana Guardium itu bisa kita integrasikan dengan infrastruktur existing terkait. Nah, di sini kita contohkan dari aktivitas monitoringnya, si Guardium ini melakukan blocking di sini, dan kemudian dari blocking ini akan mengirimkan alert kepada CM SOC terkait. Nah, dari SOC terkait itu kita bisa integrasikan ke sisi storage juga. Jadi kalau kita contohkan di sini dari IBM Flash System misalnya, nah jadi di storage itu nanti kita lakukan langsung misalkan backup dari OOS-nya atau data-data database yang kita mau, nah itu udah langsung kita bisa lakukan otomatisasi. Kurang lebih seperti itu, gimana kita bisa melakukan seamless integration infrastructure di IBM Gordium dengan CM dan juga storage. Untuk supporting mostly sudah support semua dari Oracle, Postgre, SAP juga kita sudah support. Untuk juga di database-database di cloud kita juga mostly sudah support semua, Google BigQuery, Amazon RDS, Azure dan lain sebagainya. Jadi mostly hampir semua database sudah support. Jadi sejauh ini tidak ada isu supporting database kalau di IBM Gordium. Jadi cukup semua sudah di cover semua dari sisi supporting database-nya. Untuk sesi ini saya ingin menjelaskan mengenai flexible monitoringnya. Jadi rata-rata 80% di Indonesia permintaan IBM Gordium ini ada di on-premise atau di lokal. Jadi pendekatannya adalah kita menanamkan agent di database tersebut. Jadi untuk melakukan monitoring aktivitasnya, enforcing-nya kita menanam agent di situ. Nah, cuma juga ada juga pendekatan kedua. Kalau yang kedua ini adalah yang kita namakan external step. Jadi kalau di external step itu Bapak Ibu, jadi ini khusus untuk di cloud. Jadi kita tanam di satu VM sendiri dan dari VM itu akan meng-capture traffic yang ada dari cloudnya tersebut. Nah, jadi ada dua pendekatan. Yang pertama agent dan juga agentless. Jadi tetap kembali lagi kepada Bapak Ibu mau melakukan seperti apa pendekatannya, kita bisa support di kedua metode tersebut. Dan juga ada juga yang kita lakukan passive monitoring, jadi dia cuma ngambil audit logsnya aja, logsnya seperti apa. Nah itu juga bisa kita lakukan juga. Jadi dari sisi aktif monitoring, passive monitoring juga kita bisa support semua di IBM Gordium. IBM Gordium juga sendiri merupakan leading data security platform berdasarkan data dari Kupinger Call. Jadi kita juga sudah leading dari 5 tahun berturut-turut juga dari sisi IBM, dari sisi market leads-nya.